Recording in progress. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Tepu dengan NIM 2150156 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun tubuh. Apa sih itu sistem imun tubuh? Sistem imun tubuh juga sering disebut dengan sistem pertahanan tubuh. Adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing dan sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Itu contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Ada 3 di sini yang akan saya jelaskan tentang sistem imun. Yang pertama itu adalah sistem imunitas alam. Itu terdiri dari kulit, enzim pada air mata, dan minyak kulit, dahak dan refleks batuk, cairan asam lambung, dan sel darah putih. Yang kedua itu ada imunitas buatan atau sering disebut juga dengan adaptive immunity yang terdiri dari sel limfosit B, sel limfosit T, makrofag, dan antibodi. Yang ketiga itu ada imunitas pasif, itu terdapat pada AC dan juga vaksin. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun? Banyak faktor yang mempengaruhi sistem imun. Contohnya itu seperti umur, lingkungan, gizi, mikroba, stres juga, mengkonsumsi alkohol, merokok, hormon, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk pada respon imun. Di sini saya akan menjelaskan eh, dua respon imun. Yang pertama itu adalah pertahanan tubuh bawaan atau sering juga disebut dengan pertahanan non-spesifik. Nah, pertahanan non-spesifik ini, pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut dengan non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan spesifik. Nah, garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh itu seperti kulit, membran mukosa, dan zat antimikroba. Jadi, kulit ditutupi oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulit normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus atau mikroorganisme lainnya. Dia itu tembus hanya jika ada luka pada kulit kita. Nah, garis pertahanan kedua itu terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagosintosis oleh sel fagosit. Itu biasanya pada reaksi inflamasi dan interferon. Nah, sel-sel fagositas menelan dan mencerna fagositosis, benda asing masuk ke dalam tubuh. Fagositositas dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositas adalah neutrofil, monosit, eosinofil, dan sel pembunuh alami. Jika sel telah dirusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi yang menarik sel fagosit untuk datang. Sel fagosit akan memasuki jaringan yang terinfeksi lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada agar 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 dia dapat uh, menjadi pertahanan tubuh. Nah, yang kedua itu pertahanan tubuh spesifik. Respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag dan antigen presenting cell atau sering disebut dengan APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun dengan rangsangan antigen yang telah diproses tadi. Sel-sel sistem imun berpolimerasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologi dan mampu bereaksi dengan antigen. Nah, jika pertahanan tubuh bawaan kita sudah tidak mampu bertahan lagi untuk melawan benda asing, nah dia akan masuk ke pertahanan tubuh spesifik tadi. Pertahanan tubuh spesifik yang akan melawannya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme sistem imun. Apa sih mekanisme sistem imun itu? Sistem kekebalan tubuh akan mulai bekerja ketika ada mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh yang bersifat patogen. Patogen asing ini kemudian masuk ke dalam tubuh dan tubuh mengenalinya sebagai antigen. Kita bisa lihat gambar dari sini. Nah, kita ambil contoh benda asing itu adalah bakteri. Nah, ini kita lihat bakteri. Ketika dia masuk ke dalam tubuh,
Ini ada sistem organ sistem pertahanan tubuh kita. Itu ada sumsum tulang, ada limpa, ada ada timus, dan lain sebagainya. Dia masuk ke sini, kemudian saat saat mikroorganisme asing dan patogen masuk dalam tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade guna menangkal serangan berbahaya tersebut. Sistem imun akan mengidentifikasi seragam memberitahukan limfosit B untuk memproduksi antibodi yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Nah, antibodi yang telah diproduksi akan tinggal di dalam tubuh selang beberapa waktu. Hal ini sebagai langkah antisipasi apabila pemicu penyakit atau antigen tiba-tiba muncul kembali. Apa sih itu antigen? Antigen sendiri adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama untuk menghasilkan antibodi, yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Nah, tadi kan kita membahas tentang antibodi. Apa sih itu antibodi? Antibodi atau juga disebut dengan imunoglobulin adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen yang akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, jadi ini adalah mekanisme sistem imun kita. Ini adalah skema ini respon imun bawaan kita. Nah, ini kita contohnya adalah luka tadi kan. Ketika kulit kita terluka, maka berarti pertahanan kulit kita sudah tidak bisa lagi. Jadi dia masuk ke pertahanan tubuh bawaan. Nah, tadi kan kita apa sih itu limfosit? Secara umum, fungsi limfosit adalah mengingat dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Limfosit terdiri ada dua limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B terbentuk di sumsum tulang belakang, itu adalah salah satu organ pertahanan tubuh kita. Sementara limfosit T akan menuju kelenjar timus untuk proses pematangan. Dalam sistem imun, limfosit B berfungsi untuk menemukan patogen yang mengikatnya. Setelah itu, limfosit T akan bertugas menghancurkan penyebab penyakit tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan imun kita atau meningkatkan imun kita? Salah satunya yaitu istirahat yang cukup, tidak stres, mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun juga tadi ada gizi, stres juga. Jadi untuk menjaga sistem imun tubuh kita harus hidup sehat untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.